dari angka sekian ini dan keseluruhannya ini dengan kalkulasi itu penderita HIV/AIDS itu dari kalangan mana aja, Beberapa waktu yang lalu data ini kami presentasikan di rapat Forpimda, Kang Denny. Jadi memang yang agak mengagetkan adalah temuan baru HIV/AIDS ini sebagian besar terjadi pada remaja. Ada lebih dari 48 kasus itu terjadi pada remaja, dan remaja itu terutama di jenis kelamin laki-laki, usia 16 sampai dengan 20 tahun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, kami kembali meronai ruang atensi Anda dalam sebuah podcast jalanan, ngobos di Kampung Atlas. Kalau ngobos kan jelas Pak, ngopi bareng, obrolan santai. Kalau acak, aliansi cendekiawan lari kampung, karena orang kampung memang orang-orang pintar kan itu. Nah, Ya, kebetulan di samping saya kali ini narasumber istimewa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, yaitu Bapak Amir Hidayat. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Denny sehat. Alhamdulillah sehat juga dan selalu baik gitu. Nah, pemirsa, kali ini kami akan mengangkat sebuah topik yang mungkin sedikit agak mengagetkan ya, bahwa Banyuwangi saat ini dalam posisi yaitu darurat HIV/AIDS. Dan yang ironis justru peningkatan dan perkembangan masifnya itu terjadi di kalangan remaja. Nah, ini nanti kita akan membedah secara tuntas apa sih yang menjadi latar belakang atau penyebab hingga terjadi, kalau istilahnya medsos itu trending topik lah, trending topik. Nah, kalau di Kampung Aclak itu darurat HIV/AIDS kan itu. Baik, kita akan membahas untuk hal ini. Pak Amir, ini kan kalau yang kami dengar bahwa saat ini Banyuwangi sedang mengalami boleh dikatakan dalam sebuah skema darurat HIV/AIDS atau Banyuwangi darurat HIV/AIDS. Nah, informasi terbaru justru ini menyerang kalangan remaja, Pak. Ini seperti apa itu, Pak, kira-kira peristiwa yang dialami oleh mereka itu, Pak? Ya, terima kasih Kang Denny. Jadi pemirsa, saudara-saudara semuanya, HIV/AIDS ini sebenarnya penyakit yang sudah agak lama. Pertama kali ditemukan tahun 1999 di Banyuwangi, hanya ada satu kasus. Sekarang ini sudah ada lebih dari 2.700 kasus. 2.700 kasus penderita HIV/AIDS. AIDS-nya. Kalau HIV-nya itu lebih dari 6.000. Wih. Ya. Di tahun 2024 ada 468 orang yang terinfeksi HIV. Ya. HIV itu Kang Denny, Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Ini sebenarnya sudah agak lama, tapi menjadi atensi khusus kita semuanya karena dalam beberapa waktu terakhir ini ternyata menyerang pada sebagian besar remaja kita. Jadi dari laporan yang kami terima, sebagian besar yang positif HIV/AIDS itu adalah remaja. Oh, malah remaja, Pak? Ada remaja. Maka nanti mungkin saya akan menghadirkan juga ada salah satu remaja yang bisa memberikan testimoni supaya memberikan warning bagi kita semuanya. Artinya anak remaja penderita HIV tadi itu untuk memberikan testimoni ya? Iya, betul. Oke. Saya ingin sampaikan Mas Denny, terbaru ada
dua kasus yang mengagetkan kita semuanya. Ada seorang remaja dari Serono, dan kemudian ada satu juga yang dari Banyuwangi yang terinfeksi HIV/AIDS. Usianya masih kisaran 16 tahun sampai dengan 19 tahun, sebenarnya 19 tahun. Nah itu tertular pertama kali karena hubungan sesama jenis. Sama jenis, oke. Sesama jenis kalau nggak salah ada istilah lelaki sesama laki-laki ya. Laki atau seks lelaki. Laki seks Betul. laki. Ini kan bentuk penyimpangan ya Pak Iya, ya. betul. Oke Pak, sebelum kita mengurai terkait masalah tahapan penyebab ya. Kalau kita bicara HIV/AIDS ya, ini kan sistemnya kan rasio Pak. Artinya satu orang bisa menularkan ke 5 orang minimal atau bahkan lebih. Artinya jikalau tadi dikatakan oleh Pak Amir penderita HIV/AIDS tadi satu yang 6.000 AIDS-nya apa HIV-nya itu? Itu 6.870 itu HIV-nya. HIV-nya lumayan ya, 6.800 sekian. Iya. AIDS-nya 2.718. Nah, Ya. kalau dirasiokan Pak kali 5 udah berapa? Dan 5 kembali menularkan ke 5 lagi dan begitu seterusnya. Seperti gunung es berarti ya. Iya. Berarti begitu mencair, jadi meluber semuanya itu. Nah, oke Pak. Masyarakat tentu kira-kira pengen tahu Pak, potensi itu kira-kira kalau kita kaitkan dengan rasio Pak, punya potensi nggak bisa menjadi gunung es yang meleleh itu Pak? Iya, Kang Denny, jadi itu yang sering kita sebut dengan ice break phenomenon. Jadi fenomena gunung es. Yang tadi kami sebutkan angka-angkanya ada 468 tahun 2024 yang ditemukan HIV/AIDS baru. Itu hanya tahun 2024 saja. Nah, totalnya kan 6.000 lebih itu. Nah, itu yang kami temukan, yang ditemukan oleh teman-teman pendamping lapangan yang saat ini terus membantu kami untuk mencari dan menemukan. Karena memang Kang Denny, kita ini sedang menghadapi situasi yang kalau di Banyuwangi berisiko. Berisiko itu kita ini berdekatan dengan Bali. Ya. Ya. Terus yang kedua, Bali sebagai pusat pariwisata dan Banyuwangi juga menetapkan sebagai prioritasnya adalah pariwisata. Ketika pariwisata meningkat, kita berharap ada kunjungan ke Banyuwangi juga semakin tinggi, mobilitas masyarakat semakin tinggi, terutama dari wisatawan mancanegara. Maka ini juga berisiko terhadap potensi HIV/AIDS meningkat di Kabupaten Banyuwangi. Pak, 2024 ada kenaikan penderita baru ya itu 400-an ya. Itu dibandingkan tahun sebelumnya berarti peningkatannya berapa persen itu Pak? Jadi gini Kang Denny, kalau melihat strategi dari HIV/AIDS ini, kita ini berharap semaksimal mungkin penemuan kasus. Jadi Banyuwangi termasuk yang agak tinggi kasusnya, tapi relatif saat ini sudah menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau dulu kita ini di peringkat 3, peringkat 2 di Jawa Timur. Jawa Timur itu peringkat 2, peringkat 3 nasional. Alhamdulillah untuk yang di tahun terakhir ini, di tahun 2024, Banyuwangi peringkat 5, dulu peringkat 2, peringkat 3. Nah, upaya penemuan kasus kita maksimalkan supaya kita deteksi secara dini dan kita berikan pengobatan. Semakin banyak kasus itu, kalau menurut kami yang di kesehatan, itu semakin baik Mas Denny. Supaya apa? Kita langsung berikan pengobatan, penanganan ya. Antiretroviral terapi itu, ART itu, supaya tidak menjadi AIDS. Maka yang positif itu yang idealnya adalah seharusnya semakin banyak yang ditemukan, yang kemudian kita bisa cegah, kita bisa obati, yang menjadi AIDS semakin sedikit. Dan alhamdulillah di Banyuwangi AIDS-nya juga semakin menurun dari tahun ke tahun dengan upaya untuk mengajak semuanya yang HIV itu
berobat dan mengikuti terapi yang kita berikan. Dengan diberikan obat tadi, apa memang ada jaminan HIV/AIDS itu bisa tersembuhkan? Karena konon kan susah sampai sekarang ini. Dengan obat temuan baru itu gimana itu pengaruh terhadap virusnya itu? Antiretroviral ini, Kang Denny, itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Sampai saat ini HIV/AIDS ini tidak ada obat. Oh gitu ya. Ya, ini untuk meningkatkan kualitas hidupnya, berarti semacam imun ya? Memperpanjang usianya. Harapannya seperti itu. Oh gitu. Sehingga kalau misalnya sudah sepakat untuk mengikuti terapi ini, maka setiap hari seumur hidupnya harus minum obat. Secara berkala Ya, berarti ya? betul. Dan rutin? Secara gitu. rutin. Oke, Pak Amir, masyarakat ini kan sering mendengar dan membaca istilah HIV dan AIDS ya. Ya. Tadi disebutkan ada pembeda angka antara penderita HIV dengan AIDS-nya. Sebenarnya apa sih perbedaan antara pengertian HIV dengan pengertian AIDS itu sendiri? HIV itu virusnya, Kang Denny. Jadi ada masa yang agak panjang dari HIV menjadi AIDS. Jadi pertama kali dalam waktu 2-4 minggu setelah terinfeksi, itu namanya masa infeksi. Terus kemudian ada masa laten. Nah ini yang berbahaya, kan? Masa infeksi itu virus dalam tubuh seseorang itu akan meningkat, dan kemudian kalau kemudian ini dilakukan terapi, khususnya kita harapkan bisa menjadi salah satu upaya untuk menurunkan virus dalam tubuhnya. Ini dalam waktu yang cukup lama, itu kurang lebih 2 sampai dengan 5 tahun, itu masa laten namanya. Masa laten, baru kemudian kalau ini kemudian kondisinya tidak bisa dicegah, ini bisa menjadi HIV/AIDS. Tapi kalau ini kemudian bisa mengikuti terapi, ini kita perpanjang lagi dan tidak menjadi AIDS. Dengan pemberian obat tadi ya? Dengan ART tadi. Oke. Nah, Kang Denny, jadi di Banyuwangi kondisinya saat ini yang lebih dari 6.000 kasus itu hampir 30% menjadi AIDS, dan saat ini hampir 50%, lebih dari separuh itu stadium 1. Itu berarti ada peluang pengobatan baru. ya? Iya, ada infeksi baru. Tapi yang ingin kami sampaikan bahwa saudara sekalian, seluruh pemirsa, HIV/AIDS ini belum ada obatnya. Kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Harapannya seperti itu. Maka ini yang perlu diketahui. Satu, cara penularannya, Kang Denny. Cara penularannya itu melalui 3 cairan dalam tubuh. 3 cairan dalam tubuh. 3 cairan. 3 cairan itu adalah 1 darah, 2 sperma, dan yang ketiga untuk yang perempuan air susu. Maka pemirsa, hindari hubungan seks bebas terutama. Karena ini terutama akan menularkan terutama melalui sperma tadi. Ya. Terus yang penting banyak kejadian, dan ini menjadi warning bagi kita semuanya, Kang Denny, menular melalui darah. Darah itu yang sering terjadi terutama bagi pengguna nafsa suntik, narkoba suntik, yang menggunakan sepet, jarum suntik secara bergantian, itu 100% kalau yang ada yang pertama darahnya itu ada yang positif HIV, itu pasti akan menularkan. Gitu ya. Narkoba suntik. Oke. Pak, kalau melihat tadi penjelasan Pak Amir bahwa HIV/AIDS hingga saat ini kan belum ada obatnya ya, untuk ini kan tak ubahnya sebuah penyakit kutukan akibat dari sebuah penyimpangan perilaku dan sifat-sifat yang tidak normal. Nah, sekarang gini Pak, dengan adanya angka-angka yang disebutkan Pak Amir tadi ya, temuan-temuan istilahnya, temuan-temuan penderita HIV. Jadi 30%-nya tadi kan pendatang baru lah dalam dunia persilatan HIV/AIDS-nya itu. Nah, cara sekarang untuk mendeteksi Pak,
bahwa mereka itu sedang terkena virus HIV tersebut. Ciri-cirinya kan pasti ada, Pak. Ciri-cirinya itu untuk bisa mendeteksi tersebut. Kira-kira seperti apa itu, Pak? Sebelum saya jelaskan tentang gejalanya, saya ingin melanjutkan yang tadi, Kang Denny. Jadi cara penularannya tadi kan, darah tadi. Yang tadi kan melalui darah. Darah itu hati-hati, Kang Denny, terutama bagi seluruh masyarakat, bagi tenaga kesehatan, jangan sampai kemudian ada kontak darah karena kita tidak tahu ini akan menularkan virus HIV apa secara tidak, otomatis ya. kan gitu. Nah, terutama kalau saya ingin sarankan, kalau cukur rambut Kang Denny itu bawa silat sendiri, bawa pisau sendiri. Iya. Terus hati-hati kalau misalnya kan ada yang bekam dan sebagainya, itu juga mohon untuk yang steril. Jadi disterilisasi, setelah digunakan untuk pengguna lain, mohon untuk dibersihkan. Itu antara lain kita hati-hati supaya tidak ada kontak darah dari orang lain. Karena virus HIV ini ditularkan melalui darah. Terus yang ingin saya sampaikan, Kang Denny, jadi pada saat fase awal itu gejalanya biasa, jadi demam, terus kemudian batuk, flu dan sebagainya, yang gejala-gejalanya umum. Tapi kalau ini berlanjut, Kang Denny, nanti di fase laten, maka ini yang kemudian berbahaya. Kita ini tidak tahu apakah teman kita kondisinya masih barangkali agak sehat gitu, Kang Denny, tapi sebenarnya dia sudah terinfeksi virus HIV yang tadi sudah beberapa waktu masuk ke dalam tubuhnya. Itu yang ingin kami sampaikan. Oke. Nah, sekarang gini, Pak. Tadi dari 30% pertemuan terbaru ya, tahun 2024 kemarin kan angkanya mencapai 400-an ya. 468 temuan HIV baru. Baru tahun 2024, jadi tahun lalu ya. Betul. Nah, oke, Pak. Ini kalau kita kalkulasikan sekarang, Pak ya. Ini kan dari angka sekian ini dan keseluruhannya ini dengan kalkulasi itu penderita HIV/AIDS itu dari kalangan mana aja, Pak? Apakah itu dari kalangan remaja saja, terus dari orang dewasa, atau orang-orang sudah berkeluarga, Pak? Ya, beberapa waktu yang lalu data ini kami presentasikan di rapat Forpimda, Kang Denny. Jadi memang yang agak mengagetkan adalah temuan baru HIV/AIDS ini sebagian besar terjadi pada remaja. Ada lebih dari 48 kasus itu terjadi pada remaja, dan remaja itu terutama di jenis kelamin laki-laki. Usia 16 sampai dengan 20 tahun. Oke. Ya. Nah, ini yang memprihatinkan kita semuanya. Kalau dulu kita ini kan agak khawatir anak-anak kita, saudara kita bergandengan tangan dengan wanita, perempuan kan gitu, ya. Dengan wanita. Nah, kita ini sekarang ini mesti dalam tanda petik mencurigai begitu. Kalau laki-laki remaja gandengan tangan dengan remaja lain, karena yang seperti ini berisiko dan diproporsi paling banyak terjadi HIV di Banyuwangi. Ya. Oke, ini menarik sekali, Pak, temuan terbaru, Pak. Nah, pemirsa, ternyata ini tadi yang diungkapkan oleh Pak Amir, memang betul ya. Dulu orang tua itu paling betul-betul menjaga, Pak ya, menjaga anak-anaknya ya. Jangan sampai pergaulan itu kayak bebas gandeng tangan antara laki-laki dengan perempuan, ya kan? Dan dulu laki sama laki sama sekali nggak pernah dicurigai, Pak. Betul, Pak ya. Nah, tetapi sekarang justru laki-laki sama laki-laki ini yang tersamarkan, mereka itu melakukan tadi istilahnya Pak Amir itu LSM ya, itu laki-laki seks laki-laki, atau istilahnya seperti itu
apa itu semacam gay atau homo gitu Pak ya. Iya. Oke, nah kalau remaja Pak sekarang saya ingin tahu dan masyarakat juga tentu ingin tahu ya. Remaja ini sebenarnya Pak, mereka ini kan menderita HIV/AIDS gara-gara laki-laki seks laki-laki Ya. atau hubungan seks sama-sama satu jenis ya. Kalau saya dengar pernah saya baca lihat di medsos itu bahwa ada perkembangan yang fenomenal yaitu berkenaan dengan gay Pak. Nah, apakah dari temuan terbaru 48 kasus tadi itu HIV itu ini juga akibat dari adanya perkembangan gay atau bagaimana ini Pak? Ya, Kang Denny, jadi ini memprihatinkan kita semuanya. Kita berharap orang tua, keluarga, kemudian para guru di sekolah itu bisa merangkul anak-anak yang mengalami problem. Problem itu bisa dari problem keluarga. Kami sering mendapatkan laporan terutama yang berisiko dari keluarga yang broken. Nah ini hati-hati karena ini akan mendapatkan penyaluran terutama di komunitas-komunitas yang seperti itu. Pelampiasan Ya, akan jadi mencari sesuatu, mencari pelampiasan betul juga. Nah ini yang saya kira penting para orang tua, keluarga dan kemudian di lingkungan sekolah para guru BK misalnya ini untuk merangkul anak-anak yang mengalami problem itu. Nah yang kedua memang jadi kenapa remaja? Usia ini usia mencari jati diri, ini sehingga dia ingin menemukan sosok yang dalam tanda petik dianggap keren. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang baru, ingin mencoba sesuatu yang baru. Nah, ketika dalam situasi ini mereka menemukan jalan yang salah, Kang Denny, maka ini berisiko mereka tertular HIV/AIDS. Nah, inilah yang kemudian kita berharap semua pihak. Kalau di lingkungan pesantren, Kang Denny, para kiai, para pengasuh pondok pesantren, di lingkungan sekolah, para guru, tokoh-tokoh yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, memberikan contoh yang baik. Nah, keteladanan mereka inilah yang kemudian bisa menjadi sarana kepada mereka yang mengalami problem supaya tidak jauh menyimpang. Supaya kalau misalnya menyimpang ya deket-deket aja gitu kembali ke jalan yang benar. Ini yang terus kita dorong. Ini problem kita semuanya, ini problem yang sangat kompleks yang membutuhkan dukungan support dari semua pihak. Oke. Pak Amir, sebelum kita lanjut kita ngopi dulu Pak. Ngopi, ngolah pikir biar lebih penyiar lagi. Monggo Kang Denny. Nah ini kopi yang luar biasa ini. Nikmatnya seperti rasa kopi, Pak. Ya. Monggo silakan. Oke. Nah, kemudian begini Pak Amir. Tadi Pak Amir baru cerita soal yang namanya kalangan remaja. Pak Amir beberapa tahun lalu juga pernah mengurai ternyata penderita HIV itu juga ada kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak rumah tangga, Pak. Nah, bagaimana temuan-temuan terbaru, Pak? Apakah masih ada dari kalangan seorang ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga atau bagaimana ini, Pak? Iya, Kang Denny. Jadi ada beberapa kelompok yang berisiko, tapi semuanya sebenarnya ini berisiko karena kita tidak tahu dengan siapa kemudian kita berhubungan dan kemudian kita tidak tahu apakah mereka ini positif atau tidak. Tapi yang perlu kita waspadai adalah satu, terutama di WBS, wanita penjajah seks ini, Kang Denny, ini sekarang ini era teknologi informasi yang bisa diakses dengan sangat mudah. Dengan aplikasi WeChat dan sebagainya, ini luar biasa
ini menjadikan Hmm. sarana ini semakin mudah dan resiko penularan HIV/AIDS ini otomatis semakin tinggi. Oke. Nah, yang kedua memang kita perlu berhati-hati beberapa kelompok yang ini sangat dekat. Jadi narkoba, terus kemudian terutama di narkoba suntik itu beberapa kelompok ini sangat rawan penularan HIV/AIDS. Ya. Kenapa? Karena terutama juga yang kedua adalah miras, Kang Denny. Jadi kalau sudah terkontaminasi dua hal ini, narkoba dan miras, Paling cepat ya. itu paling cepat dan paling dekat dengan HIV/AIDS. Supersonik pokoknya ya kelasnya ya. Karena ini supersonik. Iya. Nah, kenapa? Karena kalau sudah orang masuk dalam tubuhnya narkoba, miras itu self controlnya itu lemah, Ya. kontrolnya lemah. Sudah, ini menjadi pintu dari semua kejahatan termasuk terjadinya HIV ini. Imunnya udah nggak fungsi ya. Nah, kalau misalnya dia lapar, dia berpikirnya jalan pintas bagaimana dia mendapatkan makanan. Ya. Kalau hasrat seksualnya tinggi, nah ini juga berbahaya karena dia akan mencari jalan pintas untuk Ya. itu. Nah, ketika self control inilah yang kemudian lemah, maka kita perlu mencari solusi-solusi alternatif bagaimana ini bisa kemudian didampingi dengan baik. Kami berupaya untuk itu, Kang Denny. Oke. Kami berterima kasih teman-teman dari pendamping lapangan, tugas lapangan kami yang terus mendampingi teman-teman di beberapa komunitas ini di LSL. Kami punya teman-teman, jadi sebagian teman-teman yang positif itu menjadi pendamping. Oh gitu, malah jadi pendamping. Kami rekrut untuk menjadi pendamping lapangan. Oke. Nah, harapannya kalaupun kemudian masih berproses, ini kita batasi supaya tidak terlalu jauh dan terutama tidak menularkan. Harapannya seperti itu. Pak Amir, tadi menyebutkan bahwa data terakhir itu mencapai 8.000 sekian ya. 6.000 apa 8.000? 6.000 yang HIV. Nah, Itu terus? sejak tahun 1999. Oke. Jadi pertama kali terjadi di Banyuwangi, Kang Denny, itu satu kasus tahun 99. 9. 26 tahun yang lalu. Berarti era pas awal era reformasi ya. Betul. Oke. Pak Amir, dari angka sekian itu kira-kira dengan kita merumuskan inventarisasi yang ada, itu dari kalangan remaja berapa, cakupan usia ini ya, kemudian dari pihak orang yang sudah berkeluarga itu berapa, ibu-ibu berapa, berbanding laki-laki dengan perempuan. Yang paling besar terutama yang di komunitas LSL ini itu hampir 30%. Ya, dari total tadi ya. Terus dari WPS, dari pelanggan WPS, terus ada beberapa ibu rumah tangga, petani. Beberapa kasus itu karena dia tidak tahu, beberapa tahun ditinggal suami istrinya ke luar negeri, ternyata mereka positif dan kemudian yang pasangannya yang di rumah petani yang tidak tahu menahu ini kemudian tertular. Ada beberapa kasus juga seperti itu. Karena kasusnya kebetulan dia sepi dalam kesendirian tadi itu ya, sehingga butuh semacam teman gitu. Hanya ternyata salah memilih teman itu. Nah kalau laki-lakinya berapa sama dibandingkan dengan perempuannya itu? Yang paling banyak laki-laki itu di atas 50%. Jadi dari angka 6.000 sekian itu ya, hampir 7.000 itu ya? Ya, itu proporsinya laki-laki yang paling banyak. 50? Sekitar 51%. 51%. Ya. Selebihnya perempuan. Ya. Tapi hampir berimbang sebenarnya. Cuman yang khusus remaja itu dari kelompok usia tadi remaja paling tinggi kasus HIV yang baru ini, dan yang dari remaja itu yang jenis kelamin laki-laki. Dan beberapa kasus itu karena hubungan seks LSM tadi ya? LSL tadi. LSL. Ya. Oke. Ada satu kasus memprihatinkan sekali, Kang Denny. Jadi ini ingin saya sampaikan karena supaya menjadi perhatian kita semuanya. Jadi kita tanya kenapa tertular? Dia itu tertular dari teman orang tuanya. Jadi diiming-imingi hadiah si anak tadi itu, ini masih sekolah SMA, iming-imingi hadiah dari teman orang tuanya. Teman orang tuanya ini positif HIV. Dan kemudian akhirnya mereka tertular. Oh, gara-gara diiming-imingi hadiah duit ya?
Ya. duit, terus supaya mau berhubungan dengan apa ya tadi orang temannya tuanya itu, ya. Ada laki-laki seperti perempuan itu laki-laki. laki-laki juga. Ya. Ada satu remaja juga. Saya berharap nanti Kang Denny saya ingin temukan dengan salah satu yang bisa Testimoni, memberikan ya? testimoni. Oke. Bagaimana dia tertular dan sebagainya. Hmm. Ada satu remaja juga yang tertular karena disodomi oleh Gurunya itu ya. Iya, yang dulu Salah satu SMK di Banyuwangi ya. tidak perlu kita sebutkan. Ya, salah satu Ya, kan gitu. intinya ini menjadi perhatian kita semuanya. Kami berharap ini terutama keluarga Kang Denny, sekolah, terus kemudian para tokoh masyarakat, tokoh agama yang kemudian bisa memberikan contoh baik, bisa mengajak mereka kembali ke komunitas yang normal ya. positif. Ya. Pak, oke. Mengetahui begitu luar biasa ya, mulai gejala-gejala termasuk fenomena perkembangan yang cukup masif kalau menurut saya itu masif sekali. 2024 aja udah temukan angka 400 lebih, hampir 500 ya kan. Artinya perkembangan ini luar biasa. Nah, sekarang sejauh ini upaya sekarang Pak, upaya dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri untuk meminimalisir sekaligus membantu penyembuhan mereka dari para penderita HIV/AIDS ini, langkah-langkahnya gimana itu Pak? Ya, Kang Denny, jadi yang pertama kami sampaikan ini kepada semua pihak terkait. Kami secara berkala mengumpulkan teman-teman dari OPD terkait, dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, para camat, teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan, di Kemenak, dan seluruh para penggiat yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap HIV/AIDS di Banyuwangi ini. Kami secara berkala ketemu dengan teman-teman itu. Untuk kemudian kami rumuskan apa yang bisa kita upayakan supaya bisa menekan kasusnya, bisa pertama menemukan dulu, terus kemudian melakukan penanganan dan pengobatan supaya tidak sampai ke AIDS. Nah, targetnya Kang Denny, kita berharap semakin banyak ditemukan, semakin banyak yang diobati. Kami berharap semakin banyak ditemukan itu upaya penemuannya semakin tinggi, tapi harapannya kami tidak menemukan. Tapi ternyata semakin tahun juga semakin banyak ditemukan, bahkan ada 468 tadi. Ada peningkatan semacam trending topik gitu ya. Itu. Terus yang kedua, kita berharap tidak ada kematian. Ini selama 26 tahun ini lebih dari 700 kematian. Dan di tahun 2024 ada 25 kematian dari AIDS, dari penderita ini. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama, Kang Denny. Ini penyakit yang mematikan. Menyedihkan karena ini juga terjadi di banyak kalangan. Paling banyak kejadian ini di 3 kecamatan yang paling tinggi saya sebutkan. Gimana itu? Nggak apa-apa sebutan itu. 1 Srono, 2 Muncar, 3 Banyuwangi. Tapi ini tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Harapan kita semuanya, Bapak Ibu, para camat, para kepala desa, ini juga bisa membantu memberikan edukasi kepada masyarakat. Rumusnya ada 5 ini, Kang Denny. Apa itu, Pak? A, B, C, D, E. Jadi sesuai dengan cara penularannya tadi. Jadi ini kan menular melalui darah, sperma, air susu ibu. Maka satu yang A ini, abstinensia. Abstinensia itu tidak berhubungan seks dengan pasangan yang di luar nikah, yang kita tidak tahu dia berisiko apa tidak. Abstinensia itu juga berarti tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali, abstinensia. Terus yang kedua B-nya, B-nya itu be faithful, setia kepada pasangan. Setia kepada pasangan, tidak melakukan hubungan seks di luar. Ini terkait dengan yang abstinensia tadi, be faithful. C-nya ini
kami sering diskusi dengan banyak pihak, kemarin juga sempat pro kontra. Jadi, kalau kemudian terpaksa, Kang Denny, di luar kota terus kemudian dengan terpaksa, maka jangan lupa kondom. Kondom. Nah, kondom. Terus kemudian kepada para WPS terutama kami ingin sampaikan jangan lupa memberikan saran kondom kepada pelanggannya. Ini masih terjadi kan, jadi ada penularan lewat WPS ini, wanita penjajah seks. Ya. Nah, ini juga semakin mudah yang tadi kami sampaikan lewat aplikasi dan sebagainya. Maka jangan lupa kondom ini. Tapi sebenarnya ini tidak kita sarankan. Ini beberapa pihak ini kok menyarankan kondom. Kami tidak menyarankan, tapi kalau terpaksa kayak ini sudah gunakan kondom. Artinya siap kondom ya. Ya, ini yang C-nya kondom. Yang D-nya adalah no drug. Nah, no drug. Jangan sekali-kali mendekati narkoba. Ya. Apapun, terutama narkoba suntik. Narkoba suntik, apalagi berganti-ganti pasangan. Darah maka tadi, ya. kami juga ada pendamping juga, Kang Denny. Jadi yang masuk ke dalam komunitas-komunitas pengguna narkoba suntik ini, kami berikan secara gratis sepetnya. Petnya Ya. dari dinas kesehatan ya. Dari dinas kesehatan. Sudah. Kalau ini kemudian apa namanya dalam tanda petik terpaksa begitu, Ya. jangan menggunakan jarum suntik secara bergantian. Karena berisiko Karena ya. berisiko. Yang terakhir Pak. Terakhir ini E. Ya. E-nya edukasi. Oh. Maka Kang Denny, kita berharap semua pihak membantu, memberikan informasi, menyampaikan bahaya HIV/AIDS. Ini penyakit yang sangat mematikan. Sudah 25 kasus meninggal di 2025 di Banyuwangi. Maka kami targetkan ada 3-0 Kang Denny. 3-0 itu 0 infeksi baru, kemudian 0 kematian. Nah, yang terakhir ini 0 stigma. Nah, saudara sekalian, saya ingin sampaikan HIV/AIDS tidak menular karena jabat tangan. Ya. Tidak menular karena cipika-cipiki, berciuman tidak. Maka tidak perlu terus kemudian Diskriminatif lah. diskriminatif, dikucilkan, tidak perlu. Ya, ya. Nah, yang seperti ini justru kita ajak. Ya. Kita ajak koordinasi, komunikasi, ini bagian dari teman kita, bagian dari saudara kita yang perlu juga mendapatkan pelayanan, perlu kalau kemudian dia sudah beralih ke jalan yang benar, harapan kami ini tidak menularkan lagi. Oke. Cukup dia sendiri yang positif dan dia sendiri yang menderita ya lah itu. Barangkali seperti itu. Oke. Pak Amir, ini juga pemirsa ini perlu juga tadi menyimak dengan seksama. Ternyata ada 5 langkah tadi ya untuk mengantisipasi yang berpotensi untuk penularan HIV/AIDS, Pak. Tapi ada yang paling menarik menurut saya tadi, Pak, yaitu C, Pak. Ya. Kondom. Nah, artinya kita bisa bayangin kemana-mana harus bawa kondom, Pak. Khawatirnya nanti ya terjadi razia, Pak. Ternyata isinya itu kondom. Ini juga masalah gitu. Ya, artinya, nah, tetapi bagaimana kita menghindarkan diri dari penyakit kutukan berupa HIV/AIDS. Ini harus kita anggap kutukan. Karena bagaimana tersiksanya seorang menderita HIV/AIDS yang rata-rata itu terkucilkan. Dan nanti kita akan menyuguhkan juga testimoni dari salah satu korban HIV/AIDS dan itu masih usianya sangat belia, 16 tahun. Ini yang terpisah. Oke Pak Amir, sebelum saya sudahi mungkin ada yang belum tersampaikan pesan untuk semua pihak. Apakah mungkin nanti dalam mengantisipasi pengembangan dari HIV/AIDS ini lebih terdeteksi lebih awal atau mungkin mencegah dari semuanya, apakah perlu juga Pemda mungkin membuat satgas walaupun selama ini kerjanya senyap kan begitu Pak, karena ini menyangkut sesuatu kan itu. Monggo sampaikan Pak pesan-pesannya Pak. Ya, terima kasih Kang Denny, terima kasih seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. HIV/AIDS ini merupakan penyakit yang menjadi
atensi penting, prioritas bagi pemerintah Indonesia, bagi Provinsi Jawa Timur dan juga kami yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ini juga menjadi atensi global, sehingga kita perlu bergerak bersama untuk mencegah supaya penularan ini bisa ditekan semaksimal mungkin. Kita berharap tidak ada kasus baru, tidak ada kematian HIV/AIDS, tidak ada diskriminasi. Kita semua berisiko, ada beberapa kelompok risiko potensial, terutama para remaja kita yang kita prihatin di Kabupaten Banyuwangi saat tinggi kasusnya. Kita semua juga berisiko karena kita tidak tahu kita akan berhubungan dengan siapa dan kemudian ada kejadian mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Maka mari kita jaga anak, saudara yang ada di lingkungan kita, di lingkup yang paling kecil, di keluarga. Para guru, tenaga pendidik dan pendidikan, kami berharap bisa turut mencegah para anak didiknya supaya tidak tertular HIV/AIDS. Para kiai, para pengasuh pondok pesantren, kami berharap support dan dukungannya menjaga para santrinya supaya jauh dari HIV/AIDS ini, dan kita semuanya menjadi bagian penting untuk menurunkan penularan dan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang beliau paparkan sedemikian konkret ya, mulai awal dari penyebab, terus deteksi, hingga upaya-upaya untuk mencegah, baik melalui pengobatan secara khusus, itu yang penting semuanya sudah dilakukan. Mudah-mudahan ini akan memberikan kemanfaatan positif bagi kita semua, dan yang terpenting darurat HIV/AIDS yang sedang mengalami trending topik di Banyuwangi ini tidak lagi berkembang, bahkan berkurang atau hingga menuju sirna, Pak Amir ya. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum. Kesenjangan tapi nggak atake wong cenderung